Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana? Masih semangat ya? Hari ini matematika peminatan mata pelajaran terakhir ya di hari Rabu. Nah, namun sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk anak-anak kelas IPA, jangan lupa mengisi absensi di Google Classroom ya di matematika peminatan. Kemudian usahakan jangan ada yang terlambat. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik dapat memahami tentang grafik fungsi logaritma, kemudian dapat memahami persamaan logaritma, di mana dalam persamaan logaritma itu ada bentuk-bentuknya ya, dapat menyelesaikan persamaan logaritma. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu tentang grafik fungsi logaritma. Kalian perhatikan di layar, ada sebuah grafik ya di situ ya. Grafik fungsi logaritma ya. Di situ ada fungsi fx. Fungsi fx-nya itu adalah k a log x. Kemudian fungsi gx-nya adalah gx sama dengan k1 per a log x ya. Itu kalian perhatikan. Dari grafik yang tadi itu dapat disimpulkan, yang pertama, grafik fx sama dengan k a log x dan gx itu k1 per a log x, itu simetris terhadap sumbu x. Kemudian yang kedua, yang B ya, grafik fx dan gx memotong sumbu x di titik k, 0. Kemudian yang C, sumbu Y merupakan asimtot, yaitu garis yang didekati grafik fungsi tetapi tidak sampai berpotongan dengan fungsi tersebut. Kemudian yang D, fungsi fx sama dengan ka log x merupakan fungsi monoton naik karena untuk setiap x1 kurang dari x2 berlaku fx1 kurang dari fx2. Selanjutnya yang terakhir, grafik fungsi gx sama dengan k1 per a log x merupakan fungsi monoton turun karena untuk setiap x1 kurang dari x2 berlaku gx1 lebih dari gx2. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi logaritma ya. Yang pertama itu, buatlah tabel titik bantu berupa nilai x dan y, yaitu dengan memilih beberapa nilai x sehingga nilai y mudah ditentukan. Kemudian yang B, gambarlah titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Yang ketiga, hubungkan titik-titik yang dilalui dengan kurva mulus. Nah, untuk menggambar grafik fungsi logaritma biasanya lebih mudah menggunakan buku berpeta. Baik, sekarang kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Namun yang akan saya bahas untuk hari ini itu tentang persamaan logaritma terlebih dahulu ya. Kalian perhatikan, persamaan logaritma pengertiannya adalah persamaan pada bentuk logaritma yang di dalamnya memuat variabel. Variabel tersebut dapat menempati numerus atau bilangan pokok. Kemudian, beberapa bentuk persamaan logaritma beserta penyelesaiannya dijelaskan sebagai berikut. Untuk bentuk yang pertama itu adalah bentuk a log fx sama dengan a log p. Kemudian, keterangannya, jika a log fx sama dengan a log p, maka di situ a lebih dari 0, kemudian a tidak sama dengan 1 dan fx lebih dari 0, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan p. Kemudian untuk yang B, a log fx sama dengan a log gx. Jika a log fx sama dengan a log gx, a lebih dari 0, a tidak sama dengan 1, kemudian fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Nah, itulah dua bentuk persamaan yang akan kita bahas hari ini. Nanti saya akan kasih contoh soalnya biar kalian lebih paham. Tadi saya sudah menjelaskan ya untuk yang persamaan logaritma bentuk a log fx sama dengan a log p, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan p dengan syaratnya adalah fx lebih dari 0. Di sini contoh soalnya, tentukan penyelesaian dari 2 log x kuadrat min 8 sama dengan 2 log 1. Nah, kita tulis 2 log x kuadrat min 8 sama dengan 2 log 1. Ya, berarti ketika misalkan bentuknya a log fx sama dengan a log p, kan kita ambil fx sama dengan p ya. Fx-nya itu adalah x kuadrat min 8.
P-nya adalah 1. Jadi X kuadrat min 8 sama dengan 1. Selanjutnya min 8 kita pindah ruaskan menjadi X kuadrat sama dengan 1 plus 8. X kuadrat sama dengan 1 plus 8 adalah 9. Yang kita cari bukan nilai X kuadratnya, melainkan nilai X-nya. Maka cara mencari nilai X itu berarti X sama dengan akar 9. Nah, akar 9 itu adalah hasilnya positif 3 atau negatif 3 ya. Tidak hanya positif 3 saja. Jadi akar dari 9 adalah X sama dengan positif 3 atau X sama dengan negatif 3. Nah, tadi syaratnya adalah Fx lebih dari 0. Kita buktikan untuk X sama dengan 3, maka F3 atau Fx-nya itu kan Fx-nya adalah yang X kuadrat min 8. Berarti kalau F3 yang ada variabel X-nya kita ganti dengan angka 3. Berarti 3 kuadrat dikurang 8. 3 kuadrat adalah 9 dikurang 8 yaitu 1. 1 apakah lebih dari 0? Ya, benar ya. 1 itu lebih dari 0, jadi memenuhi. Sekarang kita buktikan untuk yang X sama dengan negatif 3. Maka untuk F negatif 3 sama dengan X kuadrat min 8. X-nya kita ganti dengan negatif 3. Negatif 3 kita kuadratkan, hasilnya adalah positif 9 dikurang 8 sama dengan 1. Nah, 1 juga lebih dari 0 ya. Jadi memenuhi. Maka penyelesaian dari 2 log X kuadrat min 8 sama dengan 2 log 1 adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 3, karena keduanya memenuhi. Paham ya? Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu bentuk persamaan logaritma yang A log Fx sama dengan A log Gx. Ketika bentuk A log Fx sama dengan A log Gx, maka penyelesaiannya adalah Fx sama dengan Gx. Dengan syaratnya Fx-nya lebih dari 0, Gx-nya juga lebih dari 0. Nah, soalnya di sini tentukan penyelesaian dari 2 log X kuadrat min X min 3 sama dengan 2 log X. Penyelesaiannya adalah tadi kan Fx sama dengan Gx ya. Fx-nya itu kan berarti yang X kuadrat min X min 3. Kemudian Gx-nya adalah yang X saja. Jadi di sini kita ambil Fx dan Gx-nya, yaitu X kuadrat min X min 3 sama dengan X. Kemudian X ini kita pindah ruaskan, kita buat menjadi sama dengan 0. Jadi X kuadrat ini min X plus X pindah ruas jadi min X min 3 sama dengan 0. X kuadrat min X yaitu min 2X min 3 sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya. Kalau faktor dari 3 kan hanya 1 kali 3 sama 3 kali 1. Berarti kita ambil 2 angka itu, cuman kita tentukan positif negatifnya ya. Kita tentukan berarti yang menghasilkan negatif 3 dan ketika dikalikan menghasilkan negatif 3, ketika dijumlahkan menghasilkan negatif 2. Maka X min 3 dikali X plus 1 sama dengan 0. Setelah itu kita cari nilai X-nya. Yang pertama, untuk X min 3 sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X-nya sama dengan 3. Kemudian untuk X plus 1 sama dengan 0, kita peroleh nilai X-nya sama dengan min 1. Tadi syaratnya adalah Fx lebih dari 0 dan Gx lebih dari 0. Kita buktikan. Yang pertama, untuk X sama dengan negatif 1, berarti kita substitusikan X sama dengan negatif 1 itu ke Fx. Fx-nya adalah X kuadrat min X min 3. Berarti ketika F min 1, yang variabel X itu kita ganti dengan min 1. Jadi min 1 kuadrat min 1 dikurang 3. Min 1 kuadrat adalah positif 1. Min dikali min plus. Jadi 1 plus 1 min 3. 1 plus 1 2. 2 min 3 min 1. Min 1 itu lebih dari 0 atau kurang dari 0? Min 1 itu adalah kurang dari 0. Sedangkan syaratnya adalah Fx-nya harus lebih dari 0. Jadi min 1 itu tidak memenuhi ya untuk penyelesaian dari 2 log X kuadrat min X min 3 sama dengan 2 log X. Selanjutnya kita buktikan untuk yang X sama dengan 3. Berarti dari Fx ini yang ada variabel X-nya kita ganti dengan angka 3 ya. Berarti kan 3 kuadrat dikurang X-nya 3 dikurang 3. 3 kuadrat itu 9. 9 dikurang 3 6. 6 dikurang 3 3. Nah 3 itu kan lebih dari 0, jadi memenuhi. Maka yang memenuhi syaratnya yaitu Fx lebih dari 0 adalah hanya X sama dengan
3. Jadi penyelesaian dari 2 log X kuadrat min X min 3 sama dengan 2 log X itu hanyalah 3. Paham ya? Demikian pemaparan materi hari ini untuk matematika peminatan kelas 10 ya. Kita sudah membahas tentang grafik fungsi logaritma, kemudian cara menggambar grafik fungsi, kemudian persamaan logaritma. Baru 2 bentuk persamaan yang kita bahas. Semoga kalian dapat memahami rumusnya, kemudian dapat memahami contoh soalnya, dan nanti kalian dapat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa di rumah belajar, berlatih ya mengerjakan soal. Kemudian kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.